Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi uh, handphone kita pada saat menggunakan handsfree ataupun headset. Suaranya sangat kecil ataupun tidak begitu jelas. Kemudian bisa juga hidupnya cuma sebelah, jadi antara kiri dengan kanan salah satu saja, ataupun juga orang mendengarnya sangat kecil sekali suara kita seperti itu. Jadi itu banyak sekali keluhannya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan seperti itu, kita harus bisa mengatasinya. Jangan terlebih dahulu kita bawa di tukang servis, jadi siapa tahu kita bisa untuk memperbaikinya. Jadi kalau misalnya menemukan suara di handset kita kecil ataupun salah satu saja yang rusak, jadi jangan memponis handphone kita yang rusak. Bisa juga handset kita yang sudah mulai rusak. Jadi sebelum melakukan perbaikan handphone, kita coba handset ini di tempat lain, siapa tahu berfungsi. Kemudian yang kedua adalah kita membersihkan lubang di bagian dalamnya nih. Ini ada lubang handsetnya nih, kita bersihkan. Jadi kita gunakan jarum, kita colok di bawah ini kan ada kuning-kuning, itu ada kawat tembaganya, jadi bisa kita bersihkan dulu seperti itu. Kita colok tidak masalah menggunakan jarum. Ini menggunakan ketombat yang kecil, ini yang besar biasanya untuk bayi. Kita bisa gunakan ketombat yang kita olesi minyak kayu putih seperti itu. Kalau handsetnya kita tes bagus, biasa kita gunakan handset seperti ini. Lain hal kalau misalnya kita baru membeli handset, jadi siapa tahu handset yang tidak kompatibel. Ini banyak sekali mode untuk colokan ataupun konektor handsetnya ini. Nah seperti ini kan beda-beda ujung jacknya ini, 3,5 nya ini beda-beda seperti itu. Ini biasanya untuk umpan pipo. Nah ini yang handset yang besar, ini seperti ini yang besar. Ini beda-beda untuk konektornya, jadi siapa tahu itu tidak kompatibel. Jadi jangan memponis handphone kita yang rusak seperti itu. Bisa dari handset kita yang tidak kompatibel. Jadi yang kedua tadi kita sudah bersihkan. Apabila sudah memang kita biasa untuk menggunakan handset ini, coba kita bersihkan, korek saja menggunakan benda siapa tahu karatan. Jadi yang bisa masuk seperti jarum, kita korek saja di dalamnya. Setelah itu kalau misalnya kita mengetahui mungkin karena ada masuk air ataupun ada debu yang menjadi karat, itu biasanya harus kita perbaiki seperti itu. Jadi kalau misalnya handset sudah kita tes di handphone lain dengan jenis handphone yang sama masih tidak berfungsi, jadi kita sebaiknya melakukan pembongkaran. Kalau misalnya ada bekas masuk air, biasanya konektor charger handset ini yang bermasalah. Kalau misalnya konektor handset ini yang bermasalah, bisa kita lakukan penggantian, bukan perbaikan. Misalnya perbaikan sudah kita perbaiki masih tidak bisa kita lakukan penggantian. Ini cukup mudah, kita hanya menggunakan obeng saja untuk memperbaikinya ataupun menggantinya. Kemudian kalau misalnya handphone seperti ini merek Xiaomi ataupun untuk merek Oppo, Vivo, Realme ataupun Asus, itu mudah sekali untuk seperpartnya. Samsung itu ada sebagian, ada yang terpisah, kemudian ada yang menyambung seperti itu. Nah kalau untuk misalnya kita contohkan untuk seri Xiaomi, ini sudah handset kita SIM card sudah kita lepas, kita buka saja untuk konektornya. Koper belakang bisa gunakan karter untuk membongkarnya, koper ini sebagai contoh. Ataupun karena banyak yang tanya itu ada handsetnya hanya berfungsi sebelah ataupun mic-nya yang didengar orang itu sangat kecil sekali. Ini setelah kita bongkar, untuk ini Redmi Note 5, jadi fingerprintnya itu tinggal nempel di sini. Setelah itu kita hanya fokus di bagian bawah saja, karena untuk lubang handset di bagian bawah ini saja.
Nah, ini ada di bagian bawah, jadi seperti itu. Kalau misalnya ini mengalami kerusakan, itu karat, korosi, jadi bisa kita lakukan penggantian. Nah, untuk penggantian ini cukup mudah karena ini kita sistem ganti. Kita copot ganti baru saja seperti itu. Ini kita tutorialkan untuk seri Realme, Xiaomi. Ini fokus kita bagian bawah saja, untuk bagian atas tidak perlu kita ganggu. Biasanya kalau misalnya handsetnya itu tidak berfungsi karena karat, nah ini sudah kita selesai bautnya dibuka, kita lepas saja seperti ini. Ini kita langsung bisa melihat ini ada konektor handset. Nah, misalnya ada korosi di bagian ini, kita bersihkan dulu, kita keringkan dulu menggunakan blower ataupun solder uap bisa juga, ataupun menggunakan setrika listrik, kemudian bisa kita sikat. Nah, ini kita sikat saja seperti ini. Apabila kita sudah bersihkan masih tidak bisa berfungsi, kita cek untuk handsetnya fleksibel, terlepas. Seperti ini. Misalnya ada banyak kerak-kerak, bisa kita bersihkan, kita keringkan dulu menggunakan hair dryer ataupun setrika listrik. Kalau misalnya tidak ada, bisa kita jemur saja dulu, setelah kering kita baru sikat lagi. Nah, di sini juga harus kita bersihkan di fleksibelnya ini. Jadi di bagian fleksibel kita bersihkan, di bagian PCB ini juga kita bersihkan. Ini kalau misalnya mau kita lepas bisa nih. Nah, nih tidak ada baut. Kalau misalnya seperti ini kita lepas saja. Nah, ini melepasnya bisa gunakan karter, bisa. Nih, jangan kita congkel, takutnya ini patah yang di bagian ini. Jadi harus benda yang tipis seperti itu, karter. Nah, ini. Jadi kalau misalnya mengalami kerusakan, kita bersihkan masih tidak bisa berfungsi. Di sini ada banyak konektornya. Nah, ini kakinya ini ground, ini juga, ini 1 2 3 1 2 3 ada 6 kaki. Ini kita bisa bersihkan terlebih dahulu, kita dorong, bisa menggunakan jarum, siapa tahu dia tidak menyentuh kaki daripada konektornya ini, jadi dia tidak menyentuh. Nah, ini misalnya kita posisi pasang, nah, dia tidak menyentuh, coba kita tekan dulu ini, siapa tahu dia berfungsi. Nah, ini kuningannya mungkin tidak menyentuh, jadi kita dorong dulu supaya dia pas. Nah, ini mengena di bagian handsetnya ini. Jadi kalau misalnya ini patah, jadi otomatis kita harus ganti. Nah, untuk harganya yang murah, jadi dia kalau untuk Xiaomi dia menjadi satu antara konektor charger, kemudian mic ini adalah untuk mengirim suara kita, jadi orang mendengar kita pada saat panggilan biasa. Ini micnya, jadi kalau salah satu ini rusak, dan ini handset, jadi 3 fungsi. Ini untuk handset, ini untuk mic, ini untuk charger, jadi satu alat ini. Ini harganya cukup murah, jadi kalau misalnya kita beli di online, coba kita cek dulu sesuai tipe handphone kita. Untuk cara pasang ini hampir sama seperti ini saja, tidak menggunakan solder ataupun blower, jadi cukup ditekan saja pasang. Biasanya handset ini tidak berfungsi kalau misalnya handphone kita habis kena air ataupun kehujanan, jadi mungkin ada short di bagian sini, ada titik-titik ini mungkin terhubung, jadi dia suara menjadi tidak keluar seperti itu. Ini cara pasang cukup mudah, tekan saja seperti ini dan kita tutup, lakukan pembautan saja. Ini seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk seri Oppo seperti ini kita tutorialkan, ini lepas saja. Ini sudah lepas saja dulu untuk SIM cardnya. Ini tutorial saja. Ini Oppo F3, cara bongkar juga sama, kita gunakan karter. Kalau misalnya ada susah dibuka, gunakan karter saja. Nah, ini tidak ada fingerprintnya ada di depan, buka saja seperti ini. Ini contoh saja. Nah, kalau seperti ini dia untuk charger beda, dia fleksibelnya ada fleksibel charger. Kalau untuk Oppo jadi dia menyatu
handset dan mic saja seperti ini. Ini kita lepas saja seperti ini. Kemudian ini kita angkat saja nih. Ini tidak ada baut, cuma ada lem saja. Ada baut juga nih, bagian atas kita bisa baut, kita lepas menggunakan obeng. Ini sudah terbuka. Ini kita lepas. Kalau misalnya ini ada fingerprint ini kita harus lepas dulu untuk handset kan. Baut ya harus kita buka dulu baut speakernya. Nah, untuk speaker. Nah, di sini ada fingerprintnya, kita lepas dulu. Nah, dan ini kita bisa lepas angkat. Nah, ini untuk seri Oppo F3, kebetulan F3, jadi sesuaikan dengan handphone kita. Ini ada karet penutup, ini masih original. Nah nih, kalau misalnya ada bekas karat bisa kita korek dulu, kita bersihkan. Kalau misalnya ini patah, di bagian dalamnya patah misalnya, bisa kita ganti. Nah di sini ada mic, jadi mic dengan handset itu menjadi satu PCB. Kemudian ini getar. Ini getarnya kalau misalnya kita baru beli, ini tidak ada, jadi kita tinggal pindahkan ini. Kalau misalnya ini tidak dipasang, maka suara tidak akan keluar, getar tidak akan berfungsi kalau ini tidak dipasang seperti itu. Jadi inilah alatnya. Kalau untuk Oppo, untuk Asus juga itu hampir sama. Ini seperti ini, kita contohkan. Ini seri Asus Zenfone Live L1. Kita contohkan. Kita buka nih bagian bawah saja karena dia lubang handsetnya di ini kalau ini handsetnya di atas seperti itu. Jadi kita bilang ada yang di bagian bawah. Kalau di bagian bawah di bawah sini, ini kebetulan bagian atas dia menempel di PCB. Nah ini agak susah, kalau misalnya ada rusak kita harus solder. Tidak ada jual menjadi satu. Nah kalau seri-seri Samsung, ini Samsung J3 handset dia terpisah. Dia bagian atas tapi dia terpisah, ada fleksibel. Dia menjadi satu dengan speaker seperti ini. Ini pasangnya juga cukup mudah. Nih, dia menjadi satu dengan speaker. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, coba kita cek dulu di Google. Jadi konektor handset sesuai dengan handphone kita, nanti tampil gambarnya ada. Kalau misalnya ada berbentuk seperti ini, jadi tinggal kita pasang saja. Tapi kalau misalnya ininya doang, kita harus solder seperti itu. Nah nih, ini untuk Samsung J3 terpasang, dia menjadi satu handset dan speaker atasnya. Ini untuk mendengar suara orang. Pasang cukup mudah, tinggal kita pasang begini saja, penjepit saja seperti itu. Nah ini kalau misalnya untuk seri Advan, tab Advan ya menjadi satu solder seperti ini. Ini agak repot, jadi kita harus ganti seperti itu. Mungkin ini saja sebagai pengenalan saja. Kalau seandainya handphone kita, handsetnya itu berfungsi sebelah saja, ataupun suaranya sangat kecil, ataupun orang tidak mendengar kita dengan pasti. Jadi kita urutannya tadi, kita coba dulu handset dengan yang lain. Kita coba dulu. Kalau handsetnya masih berfungsi, dengan handphone yang sama masih tidak bisa berfungsi, berarti handset yang bermasalah. Tapi kalau misalnya di tempat handphone yang sama handsetnya berfungsi, berarti handphone kita yang bermasalah seperti itu. Sesuaikan dengan tipe handphone, bisa juga dari konektor cas, konektor handsetnya yang rusak, ataupun konektornya ini karatan, jadi kita bersihkan seperti itu. Kalau misalnya kita baru beli handset, itu jangan memvonis handphone kita yang rusak, tapi biasanya handsetnya yang tidak kompatibel seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment-nya. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini video tidak kita edit, jadi mungkin banyak kekurangan dari segi audio, video, ataupun cara penyampaian mungkin
tidak berkenan bagi teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi inilah kemampuan kita ingin memberikan yang terbaik ataupun tutorial yang terbaik, seperti itu yang kita usahakan. Sekian saja, salam sukses.